Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Gunung Jatuh. Pegunungan Jatuh terletak di perbatasan antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion. Kedua belah pihak telah bertempur dalam banyak pertempuran di pegunungan ini di masa lalu. Pertempuran bergerak maju mundur dan bisa dianggap luar biasa intens. Nama Pegunungan Jatuh dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Ada desas-desus bahwa cukup banyak elit Dosheng akhirnya mati di pegunungan ini pada zaman kuno. Meskipun legenda ini telah menyebabkan banyak pencari harta karun berkeliaran di pegunungan berkali-kali, mereka tidak dapat menemukan sisa-sisa Dosheng. Tetapi kurangnya harta tidak menodai reputasi Pegunungan Jatuh di dataran tengah, terutama saat gunung ini. Jangkauan dipilih sebagai tempat di mana pertempuran yang menentukan antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion akan diadakan. Reputasi Pegunungan Jatuh tiba-tiba melonjak lagi. Tidak dapat dihindari bahwa berita akan menyebar, tetapi sepertinya kedua belah pihak telah meremehkan keterkejutan yang ditimbulkan oleh berita itu. Dalam 3 hari, Pegunungan Jatuh yang agak sepi telah dipenuhi dengan sejumlah besar orang dengan kecepatan yang mengejutkan. Faksi dan ahli dari seluruh dunia telah berkerumun menuju Pegunungan Jatuh. Pertarungan untuk posisi penguasa semua faksi di Central Plains ini adalah acara yang menarik perhatian. Tampaknya faksi dan ahli dari Central Plains ini sangat penasaran untuk mengetahui siapa yang akan muncul sebagai yang terkuat dalam bentrokan ini, pembangkit tenaga listrik lama, Hall of Souls, atau aliansi Sky Mansion yang baru. Dalam 3 hari yang singkat, lalu lintas manusia di Pegunungan Jatuh telah mencapai tingkat yang menakutkan, memaksa Magical Beast yang tinggal di pegunungan untuk menanggung kesulitan. Beberapa suku Magical Beast yang tinggal di pegunungan itu buru-buru memindahkan suku mereka karena takut tersangkut, yang bisa mengakibatkan kehancuran suku mereka. Sementara jumlah orang yang membanjiri Pegunungan Jatuh mencapai titik jenuh, hati dari banyak individu yang hadir tiba-tiba melonjak. Tak satu pun dari mereka mengharapkan perjalanan ini sia-sia. Pertempuran yang menentukan seperti itu pasti akan mengguncang bumi. 3 hari berlalu dengan cepat di depan mata semua orang. Ketika sinar matahari pagi menembus awan dan tersebar di tanah pada hari keempat, atmosfer pegunungan menjadi sangat panas. Suara deras angin terus bergema di langit saat banyak sosok terbang bersama seperti belalang. Tujuan mereka sama. Mereka menuju ke Gunung Jatuh di tengah Pegunungan Jatuh. Gunung Jatuh adalah gunung yang paling megah dan terjal di Pegunungan Jatuh. Itu sangat tinggi. Beberapa jalan pegunungan sangat curam sehingga hampir vertikal. Karenanya, tidak ada cara untuk mendaki gunung ini. Puncak Gunung Jatuh begitu mulus seolah-olah ada cermin besar yang dibangun di atasnya. Sinar matahari yang mendarat di atasnya dipantulkan menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Dari kejauhan, pilar sinar itu tampak naik dari gunung dan menembus awan, memberikan penampilan yang luar biasa megah dan megah, yang menyebabkan seseorang merasa bangga. Menambah suasana adalah jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitarnya, menyebabkan darah banyak orang terasa seperti mendidih. Jika seseorang terlibat dalam pertarungan habis-habisan di depan banyak pasang mata ini dalam hidup seseorang, dia tidak akan menyesali apapun bahkan dalam kematian. Langit di sekitar gunung dipenuhi orang. Pakar manapun yang memiliki kemampuan untuk terbang akan melebarkan sayap doki mereka atau langsung melangkah di udara. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa iblis tua yang menyembunyikan diri dari dunia dan tetua agung dari beberapa sekte hadir di daerah dekat puncak gunung. Tampaknya semua tetua dari generasi yang lebih tua ingin menyaksikan hasil dari pertempuran yang mengguncang bumi ini. Meskipun seluruh pegunungan itu sangat ramai,
tidak ada satu orang pun yang berani mendarat di Gunung Jatuh. Bahkan iblis-iblis tua itu, yang bisa menghancurkan ruang angkasa dengan satu tangan, tetap berada 10.000 kaki jauhnya dari gunung. Matahari di langit semakin panas seiring arus waktu. Ketika matahari bundar yang cerah mencapai titik tertinggi di langit, pilar cahaya yang melesat dari puncak gunung jatuh ke udara di atas juga telah mencapai kondisi paling mencolok. Pilar cahaya yang mencapai langit tampak seperti terhubung dengan matahari cerah di atas. Jika dilihat dari jauh, itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Ruang di sekitar gunung jatuh dengan cepat terdistorsi ketika pilar cahaya telah mencapai kondisi puncak. Terowongan spasial perlahan terbentuk di depan banyak pasang mata yang hadir. Cici. Kabut hitam yang dingin melonjak ke segala arah setelah terowongan spasial terbentuk. Ada suara tajam yang terdengar samar-samar. Suara ini menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan ketakutan saat menatap kabut hitam. Anggota Hall of Souls ada di sini. Semua orang dengan jelas mengerti siapa orang-orang ini dari awal pintu masuk mereka. Semua orang buru-buru mempersiapkan perhatian mereka. Kabut hitam bergejolak setelah muncul. 7 sosok perlahan muncul di depan mata semua orang. Ketujuh sosok itu semuanya memiliki aura yang luas dan kuat. Banyak orang merasa sangat ketakutan hanya dengan melihat mereka. Hall of Soul ini memang layak menjadi penguasa di Central Plains. Mereka telah mengalahkan 7 Dou Sheng bersama-sama. Sikap agung ini benar-benar menyebabkan hanya memiliki sedikit pilihan selain mendesah kagum. 2 pemimpin di antara ketujuh adalah Kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hunmo. Wakil Kepala Aula adalah satu-satunya wajah yang dikenal di belakang mereka. Individu yang tersisa kemungkinan adalah ahli dari klan Hun. Seluruh area ini dengan cepat menjadi gelap dan dingin setelah ketujuh individu ini muncul. Bahkan sinar matahari yang tersebar turun dari langit terasa dingin di tubuh seseorang. Kekuatan Hall of Souls ini sebenarnya sangat menakutkan. Ekspresi para tetua agung dari beberapa sekte besar mengungkapkan keagungan yang mereka rasakan saat menyaksikan pemandangan ini. Hanya setelah secara pribadi menyaksikan barisan Hall of Souls, mereka akhirnya mengerti bahwa ada celah besar yang tidak bisa dijembatani antara faksi mereka dan Hall of Souls. Anggota aliansi Sky Mansion harus mengungkapkan diri mereka sejak Anda tiba. Kepala Aula Jiwa menyapu matanya dengan acuh tak acuh pada kerumunan padat di sekitarnya setelah muncul. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung yang jauh. Suaranya yang samar seperti guntur saat itu bergema di pegunungan jatuh. Kamu memang layak menjadi kepala Hall of Souls. Pandanganmu sangat bagus. Sebuah tawa terus diikuti setelah suara dari Kepala Aula Jiwa bergema. Setelah itu, semua orang menyaksikan ruang di sisi lain gunung jatuh dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah kemunculan 10 sosok ini, lingkungan sekitarnya, yang telah menjadi gelap dan dingin karena Dou-Qi yang mengerikan yang terpancar dari kelompok dari Aula Jiwa, secara bertahap memulihkan beberapa panas. Semua orang diam-diam menghela nafas lega saat ini. Pertarungan seperti itu terlalu menakutkan. Hanya aura yang merembes keluar saja yang dapat memengaruhi suhu. Aliansi Sky Mansion sebenarnya memiliki 10 Dou Sheng. Semua orang dengan hati-hati menyapu mata mereka pada sosok-sosok dari Sky Mansion yang muncul setelah mengatasi keterkejutan awal mereka. Suara udara dingin yang dihirup bisa terdengar. Beberapa ekspresi iblis tua telah berubah secara drastis. 10 Dou Sheng. Aliansi Sky Mansion sepertinya telah membawa semua ahli di tangan mereka. Menambahkan leluhur Huo Yun, Peri King Hua, dan bintang 1 Dou Sheng yang telah bergabung dengan aliansi dalam 2 tahun terakhir setelah diundang oleh Yao Lao,
jumlah Do Sheng yang dimiliki oleh aliansi telah mencapai jumlah yang menakutkan 10. Barisan ini sebanding dengan beberapa klan kuno. Lingkungan menjadi jauh lebih tenang. Jelas, semua orang terpana oleh kekuatan besar aliansi Sky Mansion. Mata beberapa iblis tua dan tetua agung dari sekte tertentu dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang menyangka kekuatan aliansi Sky Mansion melonjak sedemikian rupa. Kamu memang masih hidup. Kepala Aula Jiwa tampaknya tidak kehilangan dirinya ketika barisan yang dibawa aliansi Sky Mansion ditampilkan. Dengan kemampuan pengumpulan informasi mereka sudah jelas menyadari sebagian besar kekuatan aliansi Sky Mansion. Oleh karena itu, dia hanya mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda berpakaian hitam yang berdiri di posisi pemimpin. Hatinya merasa tidak percaya saat pertama kali mengetahui informasi baru yang berkaitan dengan pemuda ini. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan api teratai setan yang memurnikan, sulit baginya untuk percaya bahwa Xiao Yan telah melarikan diri dari tangan api teratai setan yang memurnikan dengan hidupnya. Terima kasih telah mengingatku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan. Xiao Yan sedikit tersenyum. Matanya mengamati kepala Hall of Souls di depannya. Orang seperti kepala suku ini tidak berbeda dengan legenda di hatinya saat itu. Saat itu, dia bahkan bukan semut di depan orang seperti itu. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa berbicara setara dengan tuan ini, yang pernah menimbulkan badai berdarah di Central Plains di depan banyak pasang mata ini. Ini menunjukkan bahwa dia tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Kepala Aula Jiwa tidak berkomitmen saat mendengar kata-kata lembut menusuk Xiao Yan. Api iblis ada di tanganmu. Kepala Hall of Souls merenung sebelum dia tiba-tiba membuat pernyataan. Xiao Yan tersenyum tapi tidak menjawab. Kepala Aula Jiwa perlahan mengangguk di hadapan sikap Xiao Yan yang tidak berkomitmen. Ekspresi serius akhirnya muncul di matanya saat dia berkata, klan Xiao yang kalah telah mampu menghasilkan orang sepertimu. Jika seseorang mendiskusikan pencapaian Anda dapat dibandingkan dengan Xiao Xuan. Namun, karena klan Hun saya membunuh Xiao Xuan pertama, kita juga bisa membunuh Xiao Xuan kedua. Mata Xiao Yan menyipit. Mata hitam pekat itu memiliki hawa dingin yang mengalir di dalamnya. Aliansi Sky Mansion Anda hanya memiliki satu kesempatan dalam pertempuran ini. Anda akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan jika Anda kalah. Xiao Yan, apakah kamu berani menerima taruhan ini? Kepala Aula Jiwa diam-diam menatap Xiao Yan. Suaranya seperti dentang puluhan ribu lonceng. Itu juga disertai dengan serangan spiritual yang sangat menakutkan saat menyapu Xiao Yan dari segala arah. Xiao Yan melangkah maju. Auranya halus. Serangan spiritual seperti pasang surut yang dahsyat dari kepala Aula Jiwa tidak mampu memaksanya untuk mundur selangkah. Dia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara lemah. Menerima. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.